Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Lestari Daswan. Halo sahabat Lestari, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua baik kan? Oke, untuk sahabat semua, please klik tombol like, comment, share, dan jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke sahabat Lestari, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kewirausahaan, yaitu menjual kepada konsumen korporasi. Jadi, mempelajari konsumen korporasi ini penting karena strategi penjualan kepada konsumen korporasi bergantung pada keahlian bernegosiasi dan meyakinkan calon pembeli, yang hanya dapat diterapkan dengan baik bila didukung oleh pemahaman dan keyakinan akan produk atau jasa yang ditawarkan. Konsumen perlu diberitahu apa yang perlu mereka ketahui. Jadi, pada saat persentase, kemampuan menjawab segala macam pertanyaan yang mungkin timbul sangatlah penting. Memiliki pengetahuan terhadap produk sendiri saja tidaklah cukup. Jadi, kita juga harus ditambahkan dengan pengetahuan produk serupa agar ada pembanding. Kondisi ini menuntut wirausaha menampilkan kepercayaan diri melalui berbagai upaya agar menjadi pakar di bidangnya. Oleh karena itu, mempelajari literatur tentang pasar, mendiskusikan pengetahuan teknis, operasi, dan produksi kepada anggota tim menjadi sangat penting dalam menjual produk dan jasa kepada semua konsumen korporasi. Oke, selanjutnya menghubungi konsumen korporasi. Untuk melakukan penjualan kepada konsumen korporasi, maka perlu dilakukan kegiatan sesuai dengan aktivitas bisnis, yaitu melakukan kontak atau menghubungi konsumen korporasi. Hal ini perlu dilakukan dengan menanamkan proses aktivitas bisnis kepada wirausaha, bahwa menghubungi konsumen korporasi harus melewati berbagai cara hingga akhirnya mampu mencapai persetujuan atau transaksi usaha. Menghubungi konsumen korporasi dapat dilakukan berbagai cara, yaitu misalnya komunikasi lewat surat, menggunakan telepon, dan memanfaatkan pertemuan dengan konsumen. Ini adalah komunikasi lewat surat, di mana korespondensi diperlukan dalam semua jenis penjualan. Semakin baik mutunya, maka semakin baik pula volume penjualan. Cara ini dikenal sebagai direct mail, yang merupakan cara penjualan yang efektif dan berkembang. Korespondensi atau pengiriman surat efektif untuk perkenalan dan pendahuluan. Jika korespondensi berhasil, maka akan ada pertemuan dengan konsumen, dan setelah pertemuan, segera menulis surat untuk mengkonfirmasikan apa yang akan dibicarakan. Surat ini berfungsi sebagai notulen rapat dan melanjutkan negosiasi. Selain itu, jika penjualan gagal atau tidak terjadi proses transaksi, harus tetap menulis surat yang menyatakan terima kasih dan harapan agar konsumen tetap ingat untuk kesempatan di lain waktu. Oke, jadi apa-apa saja sih langkah yang dilakukan pada saat korespondensi surat? Yang pertama adalah janjikan kelebihan produk yang paling utama. Langkah selanjutnya adalah perluas kelebihannya. Segeralah setelah melakukan pembukaan atau penyampaian pembuka. Selanjutnya, sampaikanlah bahwa mereka akan mendapat rincian sesegera mungkin, jadi usahakan tidak ditunda-tunda. Selanjutnya, dukungan rincian produk atau jasa dengan bukti penjualan, karena orang pasti lebih percaya ketika sudah ada bukti penjualan yang banyak atau ada testi-testi yang telah diberikan oleh konsumen lain. Dan sampaikan juga apa ruginya bila tidak memanfaatkan tawaran dari yang kita tawarkan sendiri. Dan selanjutnya adalah ulangi keuntungan utamanya pada bagian penutup penawaran. Jadi melakukan penekanan pada apa saja sih kelebihan yang kita tawarkan, dan dorong tindakan buat pembaca tahu bahwa mereka perlu cepat bertindak. Jadi supaya transaksi ini bisa lebih cepat terrealisasi. Untuk melancarkan komunikasi lewat surat kepada konsumen korporasi, seorang wirausaha harus mampu menulis dan selalu meningkatkan mutu tulisannya. Prinsip dasar dari mengirimkan surat adalah dengan membuat surat-surat yang menarik perhatian konsumen korporasi. Selain itu,
Karena korespondensi atau surat adalah cara yang efektif, maka yang paling penting adalah memiliki daftar konsumen potensial yang terkini, baik dibuat sendiri maupun yang dibeli dari perusahaan penyedia jasa informasi. Jadi ini sangat penting untuk mengetahui siapa sih kira-kira konsumen yang potensial. Selanjutnya, menggunakan telepon. Dalam melakukan penjualan, maka aktivitas lain yang dapat menunjang proses penjualan korporasi adalah menggunakan telepon. Diperlukan keahlian untuk membujuk konsumen melalui telepon untuk bertemu. Oleh karena itu, diperlukan menggunakan teknik bertelepon yang terlatih dengan mengadakan kontak, membuat janji pertemuan, dan menjual lewat telepon. Perlu teknik khusus sebagai wirausaha untuk menghubungi perusahaan untuk membuat janji bertemu dan menawarkan produk. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Poin pertama atau A di sini yaitu teknik mencairkan kekakuan. Karena untuk menghubungi calon konsumen harus ada alasan untuk menelpon. Oleh karena itu, persiapan sangat penting dalam menghubungi calon konsumen. Persiapan itu adalah mencairkan kekakuan pembicaraan di telepon. Mencairkan kekakuan adalah awal agar bisa membuat janji melalui telepon. Adapun kata-kata pembuka yang dapat digunakan untuk mencairkan suasana telepon, ini akan saya sampaikan contohnya. Yang pertama, halo, assalamualaikum. Pernahkah ada orang dari PT Wings menjual atau menemui bapak atau ibu? Itu contoh pertama. Yang kedua, misalnya, pernahkah bapak atau ibu mendengar nama saya? Apapun jawaban dari konsumen harus ditanggapi dengan positif. Bila pernah kita hubungi lewat surat, bisa kita tanyakan, apakah bapak ibu telah menerima surat dari saya? Tindak lanjuti korespondensi dengan telepon. Jika konsumen tidak ingat mengenai isi surat kita, maka kita punya kesempatan baik untuk menjelaskan alasan kita menelpon. Selanjutnya itu menjaga perhatian. Saat menghadapi konsumen, tunjukkan perhatian yang tulus. Tanyakan, gimana kabarnya? Seakan jawaban, oh baik, terima kasih. Begitu berarti. Jika salah satu pihak membatasi waktu, misalnya 10 menit, usahakan tidak lebih. Kecuali beliau mau meneruskannya, maka pertahankan sikap simpatik walaupun pembicaraan menjadi tidak seperti diharapkan. Gunakan jawaban seperti, oh iya Bapak, Ibu, kami mengerti. Karena ini umumnya memang digunakan. Dan poin selanjutnya adalah memanfaatkan pertemuan sebesar-besarnya. Setelah berusaha memahami kebutuhan dan sasaran konsumen, kita bisa memulai rencana untuk memanfaatkan waktu dengan mereka secara efektif dan menyampaikan penawaran semenarik mungkin. Oke. Setelah poin menggunakan telepon, selanjutnya kita merencanakan pertemuan dengan konsumen. Setiap kontak dengan konsumen harus direncanakan dengan matang. Yaitu misalnya, cari lokasi yang netral. Suasana formal membantu konsentrasi, namun bisa pula menimbulkan kesan intimidatif sebaliknya. Suasana santai terkesan bukan bisnis. Jadi tentukan sasaran dengan jelas. Apakah untuk menjual atau mengumpulkan data kebutuhan konsumen? Pastikan data dan angka mengenai produk kita dan pesaing. Perkirakan waktu yang mencakup semua pokok pembicaraan dan siapkan dengan relevan. Dan juga misalnya kita menyiapkan brosur yang diberikan konsumen. Dan poin selanjutnya adalah mendengarkan konsumen. Jadi setelah melakukan telepon terus merencanakan pertemuan, jadi ini adalah poin selanjutnya yaitu mendengarkan konsumen. Jadi di sini kita membiarkan konsumen mengatakan apa yang mereka butuhkan dan ajukan pertanyaan supaya mereka yakin sebelum mengatakan apa yang kita tawarkan. Jadi bersikaplah sopan, sebut nama konsumen dan hindari istilah teknis. Jadi misalnya, iya Bapak Adi, iya Ibu Ani, itu jadi mereka merasa lebih, oh mereka mengingat saya. Dan ini bisa dikatakan lebih tersanjung lah ketika kita menyebutkan nama mereka. Jadi mereka itu terpesona dan menanyakan apa yang dapat membuat produk kita lebih menarik. Dan akhiri pertemuan dengan menawarkan hadiah kepada konsumen. Walau kecil hadiah yang kita berikan, tapi mereka pasti akan merasa istimewa dan ucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Oke, poin selanjutnya adalah presentasi.
Menyampaikan pesan dalam presentasi secara tatap muka atau di hadapan orang banyak merupakan ujung tombak penjualan. Berhasil atau tidaknya penjualan sering ditentukan oleh baik tidaknya persentase. Jadi di dalam ilmu salesmanship dikenal 3 teknik persiapan persentase jualan. Yang pertama adalah persiapan persentase standar, yang kedua persiapan persentase terencana, dan yang ketiga persiapan persentase terprogram. Oke. Persiapan persentase standar adalah di sini merupakan banyak perusahaan menyiapkan teks standar persentase penjualan produk. Teks tersebut disiapkan oleh tim yang telah menguasai hal-hal yang bersangkutan dengan produk mereka. Produk perusahaan pesaing, konsumen sasaran, syarat pembelian, dan teknik presentasi penjualan. Semua diminta untuk menghafalkan teks tersebut di luar kepala, kemudian menyampaikan dengan lancar pada setiap kali persentase. Guna melengkapi penjelasan tentang produk, biasanya persentase akan dibekali dengan brosur perusahaan dan leaflet produk untuk diberikan kepada calon pembeli potensial yang mereka kunjungi. Jadi biasanya kita melihat salesman itu mereka menyodorkan brosur-brosur kepada calon pembeli. Teknik persiapan persentase penjualan standar sangat bermanfaat bagi pemula atau yang baru pertama kali bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Dalam waktu singkat, mereka memperoleh pengetahuan tentang produk dan keistimewaannya. Produk saingan dan hal-hal lain bersangkutan dengan penjualan produk. Dengan demikian, diharapkan pada saat persentase tidak ada hal-hal penting yang terlupakan. Teknik persiapan standar sangat efektif untuk persentase produk yang manfaatnya sama bagi sebagian besar calon pembeli. Contoh produk itu antara lain mesin penghisap debu atau vacuum cleaner. Manfaat mesin penghisap debu yang diharapkan kebanyakan ibu rumah tangga sama, yaitu dapat membersihkan rumah atau perabotan rumah dengan cepat dan mudah. Oleh karena itu, tidak banyak variasi penjelasan tentang produk yang diperlukan. Jadi, wirausaha dapat melakukan persentase dengan teks standar. Dan walaupun demikian, banyak juga yang tidak menyukai teknik ini. Karena salah satu keberatan mereka adalah hilangnya kebebasan dan kreativitas berpersentase. Teknik persiapan standar juga menghambat tumbuhnya rasa percaya diri. Di samping itu, pemula dapat memperoleh kesulitan bila calon pembeli mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan yang menyimpang dari isi teks. Jadi, maksudnya mereka, calon pembeli bertanya, namun pertanyaan itu tidak ada di isi teks yang telah ditentukan sebelumnya. Di samping memang tidak menemukan jawaban, maka munculnya pertanyaan yang menyimpang dapat menghilangkan konsentrasi hafalan teks persentase selanjutnya. Oke, yang kedua tadi persiapan persentase terencana. Dalam teknik persentase penjualan kedua ini, wirausaha menyusun sendiri rencana persentase mereka. Persentase penjualan yang disusun sendiri dapat disesuaikan dengan latar belakang, sikap, dan kebiasaan calon pembeli yang mereka temui atau akan temui lagi. Dengan demikian, persentase penjualan dapat lebih cocok untuk setiap orang calon pembeli yang berbeda latar belakangnya. Walaupun wirausaha melakukan persentase penjualan yang berlainan untuk setiap orang. Hal ini tidak menimbulkan kekhawatiran akan terjadi penyimpangan dari kebijaksanaan umum penjualan yang berlaku. Perusahaan yang dikelola secara profesional menyelenggarakan pertemuan dan program training penyegaran secara reguler. Dalam training tersebut, pengetahuan tentang produk, metode prospecting, psikologi, dan teknik penjualan akan disegarkan kembali. Dalam persentase penjualan terencana, bukan isi persentase yang berlainan untuk tiap orang prospek, melainkan urutan atau cara penyampaian isi tersebut. Berbeda dari persentase penjualan standar, dengan persiapan yang terencana, umumnya dapat dilakukan persentase penjualan secara lebih luas. Jadi ini lebih santai karena kita sudah bisa menguasai konsepnya. Dan ini juga yang terakhir adalah persiapan persentase terprogram. Teknik persiapan persentase penjualan terprogram banyak digunakan oleh sales engineers yang menawarkan peralatan produksi dengan desain khusus. Teknik ini juga dipergunakan untuk persentase komponen mesin-mesin pabrik seperti pompa pabrik dan unit pengeringan kayu misalnya. Pemesanan pembelian mesin dan peralatan dengan desain dan teknologi madya atau tinggi seperti ini biasanya merupakan pesanan khusus dengan spesifikasi yang khusus
terhadap suatu produk dan calon pembelinya. Produk-produk tersebut mahal harganya. Biasanya, pesanan diberikan kepada beberapa produsen pemasok atau dilakukan secara lelang terbatas. Dengan data dan informasi yang diberikan calon pembeli, masing-masing pemasok mempersiapkan blueprint, desain, spesifikasi, dan taksiran harga. Dokumen tender tersebut dipresentasikan di depan tim teknis perusahaan pemesan. Biasanya tim teknis tadi terdiri dari beberapa orang yang mempunyai pengetahuan teknis dan keuangan produk yang ditawarkan. Jadi dalam persentase penjualan, sales engineers menjelaskan secara persuasif desain dan spesifikasi produk yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Jadi ini lebih terprogram informasinya. Oke, selanjutnya 3 tahap persentase penjualan. Seorang wirausaha yang sedang melakukan persentase penjualan dapat diibaratkan sebagai seorang pengemudi mobil antik dengan persneling 3 gigi. Untuk menjalankan mobil itu, dia harus memulainya dengan memasukkan persneling ke gigi 1. Setelah berjalan, persneling pindah ke gigi 2 dan selanjutnya yang ketiga. Proses persentase penjualan tidak jauh beda dari proses mengemudi mobil antik. Adapun gigi persneling yang harus dimainkan wirausaha dan sekaligus menjadi tahap langkah persentase penjualan adalah pendekatan, atau biasa dikatakan dengan persneling 1, yang kedua pengutaraan produk atau dikatakan dengan persneling 2, dan yang ketiga adalah mengakhiri persentase atau persneling 3. Selanjutnya, mempersiapkan persentase penjualan. Wirausaha tidak akan dapat mengutarakan keistimewaan produknya secara berhasil bila mana mereka tidak dapat melakukan pendekatan secara berhasil. Tanpa pendekatan yang berhasil, harapan dapat mengakhiri persentase penjualan secara memuaskan juga tidak besar. Jadi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah merencanakan keberhasilan, menjaga waktu, alat bantu audiovisual, memberikan kesan. Yang di sini poin-poinnya akan saya jelaskan, misalnya merencanakan keberhasilan. Walaupun persentase harus disesuaikan dengan produk dan konsumen, ada langkah untuk memastikan agar ketertarikan calon pembeli berlanjut ke tindak nyata, yaitu jelaskan keunggulan atau khas dari produk kita. Yang kedua, tekankan keberhasilan produk kita. Yang ketiga, terangkan bahayanya bila tertinggal di dalam pasar usaha. Dan yang terakhir adalah coba meyakinkan calon pembeli bahwa dengan membeli produk atau jasa kita, status mereka di pasar akan meningkat. Yang terakhir, dorong calon pembeli untuk bertindak untuk memastikan kalau persediaan masih ada. Oke, poin menjaga waktu. Peran persentase sama dengan pidato yang baik. Pertama-tama, tentukan pokok bahasa dalam urutan. Dan usahakan informasi yang disampaikan itu bisa dipadatkan waktunya. Jadi secara ringkas, namun kita telah memberikan informasi sesuai apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan selanjutnya adalah alat bantu audiovisual. Jadi kita memberikan gambar-gambar karena ini secara otomatis akan mempengaruhi konsumen atau tertarik melihat video yang kita berikan atau gambar yang kita berikan, jadi mereka akan tertarik membeli produk kita itu sendiri. Dan selanjutnya adalah usahakan memberikan kesan yang baik, yang mudah diingat, yang akan meyakinkan dan menonjol, serta memicu otak untuk bertindak membeli produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, negosiasi. Setelah konsumen setuju melakukan transaksi, syarat dan ketentuan masih harus dirundingkan. Dua pihak yang terlibat dalam negosiasi mungkin sasaran yang berbeda. Bersiaplah menghadapi perbedaan dan usahakan mencapai kepuasan bersama. Dengan melakukan langkah-langkah, menyiapkan perundingan, memenuhi kebutuhan kedua pihak, menekankan manfaat, menghadapi pesaing, menentukan harga, dan memanfaatkan otoritas tertinggi. Dan yang selanjutnya adalah mencapai persetujuan dan kesepakatan. Untuk menonjolkan penjualan atau supaya penjualan kita berhasil, maka wirausaha perlu menggiring konsumen sampai merasa mantap menerima tawaran. Beri informasi sebanyak mungkin atau setiap kritik dan minta keputusan, tapi jangan mendesak. Jadi langkah-langkah yang dilakukan adalah menimbang penutupan, terus mendapat masukan,
mengarahkan konsumen, menutup penjualan. Oke, itulah materi yang penting untuk menjual kepada konsumen korporasi. Oke sahabat Lestari, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you in the next video.